Halo guys, kembali bersama gue di channel Anime Kun. Hari ini gue akan mesen anime lagi yang jadi anime terakhir gue yang bakal gue coba di musim Spring 2023 adalah Oshinoko. Ya, gue sampai belibet, man. Gue sampai belibet saking groginya gue sama ini anime karena memang ya itu finally gitu akhirnya ini bisa dibilang ya anime yang gue tunggu-tunggu sekaligus anime terakhir yang bakal gue coba gitu. Walaupun nanti ada Inehime, mungkin gue bakal nonton pribadi aja sih karena ya itu udah cukup lah. Karena komposisi gue untuk di musim ini sudah cukup. Nah, salah satunya nih yang bener-bener gue coba adalah Oshinoko gitu. Nah, makanya di sini gue penasaran sih, lebih ke penasaran aja sih. Karena gue udah react PV-nya juga dan gue suka gitu kan. Apalagi anime ini sebelum ada pengumumannya gue kan ditawarin gitu kan untuk baca gitu atau baca chapter satunya gitu kan, tapi gue menolak karena ternyata ada animenya gitu loh. Makanya di sini ketika gue baru sadar ternyata Oshinoko ada animenya, wah gue nggak jadi baca karena kebetulan juga waktu itu kan gue lagi di Gramedia gitu kan, dan kebetulan gue tertarik dengan manga-manga seperti Jujutsu ya kan, terus juga manga kayak Kaguya gitu kan. Nah tapi ada Oshinoko gitu kan, ada Oshinoko yang kelihatan gitu kan di wardrobe gitu, wardrobe bagian di pokoknya di laci lah gitu loh. Nah ini gue greget nih, gue pengen ngambil gitu kan karena ini salah satu yang udah jadi anime gitu kan. Nah gue tahan, akhirnya gue nggak jadi gitu kan untuk beli gitu kan. Ya itu karena gue pengen tahu aja sebenarnya first impression anime seperti apa ya, walaupun memang gue sangat siap gitu kan kalau misalnya nanti spoiler banyak bertebaran, tapi alhamdulillah sih gue nggak dapat spoiler yang berarti sih, walaupun memang ada ya pokoknya 1-2 spoiler lah yang datang gitu, tapi nggak begitu berarti menurut gue sih untuk gue takutin gitu kan gitu. Jadi makanya nih anime benar-benar sangat gue tunggu banget karena drama pasti gue ambil. Yang kedua, anime ini distudioi oleh Dokakobo gitu. Kalau gue lihat dari grafisnya harusnya aman sih, jadi benar-benar yang bagus ya kan. Kan juga ini kan tema idol kan, itu berwarna banget kan, coloring banget, itu gue suka gitu kan. Tapi ya itu sih yang jadi masalahnya ini sebenarnya adalah produksinya, men. Gue takut nanti ya Dokakobo itu terkenal akan ya you know lah, pasti ada kendala lah gitu kan. Shikimori akhirnya kan kena tunda gitu kan, walaupun akhirnya tetap jalan dan akhirnya aman gitu kan. Terus juga ada dari Teknoroid juga kena tunda gitu kan, nggak tahu sampai sekarang masih lanjut apa enggak gitu kan, gue nggak tahu. Dan anime apa Seijo yang harus tayang di musim ini, Seijo apa gitu gue lupa ya, pokoknya romcom juga harus rela pindah ke musim summer karena yaitu fokusnya ke Oshinoko dulu gitu untuk spring. Menurut gue keputusan cukup baik gitu yang dilakukan oleh tim Oshinoko gitu kan, agar mereka juga bisa tim Dokakobo gitu kan bisa fokus dan pastinya anime ini bisa lancar gitu kan dalam penayangannya gitu. Dan menariknya di episode ini 90 menit, men. Gak tahu apakah 80 menit, 75 menit, 70 menit, 60 menit, gua nggak tahu. Tapi yang jelas ini menjadi record atau menjadi ya menjadi satu hal yang baru buat gua juga, karena terakhir gua react Tanmoshi cuma 55 menit kan, terus juga Boku Tachiro ini juga 55 menit kan. Nah kali ini Oshinoko apakah benar-benar 90 menit apa enggak? Gue bener hype banget, men. Gue bener hype banget itu. Nah makanya ini kita lihat apakah bakal sesuatu apa, atau bakal hebring apa, atau bakal apa ya kan anime ini. Dan ini kita menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 1 dari Oshinoko. Let's go. Oke, dalam menunggu berapa lagi langsung aja ke episode 1 dari Oshinoko. Let's go ya. Yang pasti gue udah siap prepare ya kan, gue udah bikin teh juga, gue udah pasti ada lampu gitu kan, kalau misalkan biasalah kalau ada idol kan gue pasti jiwanya idol gue nggak karuan gitu kan. Terus juga air putih, terus juga makanan lah kalau misalkan bete ya kan, karena lumayan lama juga gitu kan. Dan semoga animenya seru lah seperti itu. Dan gue lihat, gue cek ya 82 menit sih, dan bakal menjadi long time. Let's go. Oh langsung langsung gitu aja. Oh ini pasti pasti
Pasti eye center deh. Asik. Kebohongan ada senjata. Ya, nonton dari TV. Gue pikir, hmm, wes, let's go. Dan di rumah sakit dong. Di rumah sakit. Ini, ya ini oke lah, oke lah. Ya, lu pantas lah jadi botak lah. Oh, anjir. Lu pantas lah jadi idol lah. Eh, jadi penonton idol lah. Fans lah, jadi fans lah. Oh, Lobicon. Ya bener sih. 16 tuh legal dong, 16 tahun mah legal. Iya, 16 mah legal. Sarina Tendoji. Hmm. Jadi awalnya si sensei ini, si sensei, si dokter ini, bisa. Hmm. Hmm. Betul. Hmm. Dan sekarang nggak ada. Oh, damn. Ah, astrogimnya apa sih? Kanker ya? Kanker ya? Oh, nggak tahu kanker, nggak tahu apa, gue nggak tahu juga sih. Dia. Hmm. 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 Chill, 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 chill. Jangan-jangan udah di dalam lagi. Jangan-jangan udah di dalam lagi. Ah, iya di dalam. Di, oh, enggak dokternya nggak nyadar sih. Dokternya nggak nyadar sini. Dokternya nggak nyadar ini. Ini dia nih.
Iya, iya. Nah, kan. Ih, langsung jeng jeng. Kamu ai. Oke. Rieri nih. Kayak mau teriak deh, kayak mau teriak deh. Ah, bener. Iya, kayak mau teriak nih. Mau nahan dia nahan dia. Nah, itu big trouble menurut gua. Ketika idol lu hamil gitu kan, nggak tahu kenapa gitu kan, itu big trouble menurut gua sih. Jangan kan ngomongin hamil ya, idol idol lu atau osi lu gitu kan, pacaran aja pasti itu. Nice show. Anjir masih tenang banget ya. Tapi beneran hamil ya. Jadi maksudnya maksudnya kondisinya udah hamil ya gitu. Jadi kondisi udah hamil gitu. Oh iya sesuai di PV ya. Sesuai di PV gitu. Iya N. Iya N. N bener-bener N. Tapi tolonglah. Iya, lu pilih nah, nggak ini sih. This is bad news sih. Masa harus digugurin gitu kan? Maksudnya gitu. Hmm. Jadi curi. Oh, manggil manggil sensei ya? Manggil sensei ya? Hmm. Hmm. Sumpah Emilia banget. Iya, 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 gue baru nyadar gue. Iya, ini nggak gue nggak salah. Ai ngambil Emilia. Ini Ai ngambil Emilia banget. Iya, Emilia ini. Hmm. Tuh dia santai banget, Cok. Iya. Maksud gue, tuh, di kalem banget. Bohongan juga. Dengan kebohongan yang tak ada habisnya, tak boleh sulit apa. Walaupun dalam hati lu sakit banget, walaupun ya walaupun lu bohong gitu loh.
Walaupun lu bohong, walaupun munafik, walaupun tuh aku akan merawat anakmu. Let's go. Ya, ya, the best lu dokter. Karena kau opening, harus opening sih. Wah, damn, harus gue opening. Biar opening. Gue penasaran yang sebelahnya tuh kayak manajer sih, gue yakin manajer sih. Manajernya kayaknya. Kalau ini nih, kalau lu pengen tahu ya, kembar itu memang lebih baik sesar sih, kalau lu pengen tahu gitu. Jadi makanya kan kata Ai, gue coba normal aja gitu. Walaupun memang seharusnya ya sesar gitu. Harusnya sesar gitu. Karena kan perutnya udah gede banget gitu kan. Nggak bisa kalau normal gitu. Ada kok medisnya. Jadi kalau lu melahirkan tapi normal, lu bisa buta gitu. Ya, lu bisa buta. Makanya kan akhirnya kan disarankan tuh sesar gitu kan. Biar nggak buta. Jadi kalau cuman ngelahirin satu anak gitu. Kalau udah dua anak kan susah. Karena perutnya udah gede gitu. Dan bebannya juga udah banyak nih di perut. Gitu. Oh, dikejar dong. Oh, dikejar dong. Iya, berarti doi stalkernya Osino kah? Mati kah? Mati kah? Oh, masih hidup. Anjir, mati dong. Oh, mati, cok. Mati, cok. Aduh, mati. No. Stalker bangsat siapa itu tadi? Ya elah. Dan tepat ketika dokternya dibunuh. Wah gila sih. Wah gila sih. Wah gila sih. Inilah ya sisi darknya, itu sisi darknya idol begini gitu.
kesian gue. Dan ya ternyata anaknya lahir tepat. uh Osinoku opening, harus opening sih. Oh enggak opening aja. Gue nungguin kalau ini pasti momennya opening nih, ternyata enggak gitu. Aduh, fotonya pakai begitu lagi. Oh, oh, jadi si dokter tereinkarnasi jadi anaknya gitu. Oh iya sih bener sih. Enggak, maksud gua ya emang ada supernatural, ada, iya supernatural sih bener ya. Ya pokoknya gitulah. Ada, ya ada reinkarnasinya bener sih. Untungnya bukan Anas Waligoto. Iya. Wow. Ya, ternyata reinkarnasi jadi anaknya si A gitu kan. Oh ini yang kembarnya. Ruby. Hmm. Lucu ya, yang satu matanya ya kayak kayak saringan lah gitu kan. Yang satu kiri ada, yang satu kiri nggak ada, yang satu kanan ada gitu. Oh, komisaris. Oke, jadi istrinya Saito gitu kan. Bu. Tapi di PV ada kok, pasti dibawa nanti. Hmm. Ya, bener, best sih. Uh, oh, seneng lo ya. Udah udah mati jadi anak, jadi bocah gitu. Sian banget sumpah. Oh, nonton.
Iya, tetap gak bisa disimpan, nggak bisa, selalu ngeles gitu loh. Kayak oke, gue bakal tetap bocor juga sih. Mungkin mungkin ada waktunya sih kalau bocor, kalau kalau nanti, kalau si Ai punya anak dan ya dramanya mungkin nanti karir Ai hancur dan dimulai dari nol lagi, mungkin itu dramanya sih. Hmm. 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 Iya, makanya itu godaan banget sih. Oke, kita dulu salah. Uy. Benar. Nah itu. Hmm. Jadi terima kasih ya. Hmm. Mm-mm. Oh, kebangun. Oh, ada yang itu ya habis. 100 juta, ya setuju sih. Hmm. Entar ikan nasi dari siapa? Ya kagak, emang anak asli ya kan. Tapi mungkin juga sih, gue nggak tahu juga kan. Kayak mana anak asli deh. Nah, ayo. Itu dia, iya makanya gue bilang jangan-jangan reinkarnasi juga gitu. Bener sih, maksudnya kan Ruby bisa ngomong gitu kan, apa jangan reinkarnasi juga gitu. Oh. Oh. Oh ini.
bener bener bener. Hmm. Nah ini baru nih. Ah, lucu banget sumpah. Ayo siapa yang mau nyusul ya? Berarti tadi yang stalkernya bukan yang ngambilin, ya kan? Nah pertanyaannya siapa yang ngambilin itu? Istimewa dewa. Gue pernah nanya siapa gitu. Mm-mm. Berarti emang reinkarnasi juga berarti nih cewek ini. Oh, gak, gue penasaran lu siapa gitu. Sumpah nih bayinya pintar semua ini. Oh 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 oh. Ya bener, realistis banget itu. Maksudnya realistis banget itu kan. Oh, oh punya niat. No. Tapi lucunya omongan mereka tuh tidak didengar sama mereka sama orang lain gitu loh. Oke. Oh, oke. Oh, ngomong dong. Di mana kameranya? Lu kira ini acara acting? Hmm, dua kali yang sebutin tuh. Teme. Ya, nice. Hmm. Kau kena azab. Nice go.
Akhirnya dengan actingnya mereka setidaknya lebih baik lah, tidak punya niat jahat ke kalian lagi gitu. Hmm. Oh. Hmm. Ya dong, apalagi kalian anak idol kan, jadi darahnya itu darah dari idol gitu. Oh, jangan-jangan nggak, takutnya jangan-jangan ini, takutnya Sarina. Iya, lu jangan-jangan Sarina, jangan-jangan lu ada inkarnasi dari Sarina lagi. Oh kan, nice. Kata Sarina, ternyata si Ruby itu adalah reinkarnasi dari Sarina itu. Banyak sih yang bakal gue jelasin sampai detik ini loh. Ini baru setengah jalan ya, baru seperempat jalan itu. Hmm. Iya. Hmm. Ya, dibagi rata. Betul. Ya. Gurih banget. Mm-mm. Iya. Kok ininya nggak ini ya, nggak bertanya-tanya, kok omongan lu kok bisa bisa dewasa banget padahal masih bayi gitu. Nggak, ya nggak ini sih, nggak normal sih. Mm-mm. Ya itu dia.
Iya, salah satunya solo, solo karir. Ya, solo karir, jadi artis, youtuber, ya kan, terus jadi influencer, ya kan. Oh, ini hatersnya, hatersnya, ya hatersnya. Akhirnya mereka bisa 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 ke stage gitu kan. Hmm, iya. Iya, yang penting dengerin aja. Let's go. Hoi, 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 hoi. Jangan heran bro, gue dulu pernah gini soalnya, jadi jangan heran gitu. Waktu itu eh apa ya, pas osi gue tuh masih Ayana gue waktu itu. Kan gue suka JKT kan, osi gue Ayana waktu itu. Gue udah ngasih banyak barang juga kan ke doi gitu. Oh, ada anak ya. uh, tapi tetap fokus, tetap fokus, tapi tetap fokus. Wow, langsung bersinar. Let's go. Wow, langsung 2 juta dong. Langsung jadi duit, langsung jadi duit ya kan. Langsung jadi duit. Kualifikasinya di net. Kuda balita kualifikasi di net. Oh. Emilia banget sumpah. Dan akhirnya sadar gitu kalau eh butuh senyuman gitu loh. Ini kan. Senyuman yang benar-benar tulus banget gitu. Dan akhirnya komentarnya sekarang agak baik. Udah gede sekarang. Ruby, dari hmm, iya, iya. Ini pasti genetik. Ya, logika itulah. Itu bener. Kamu kelewat kelewat cerdas semua.
Urusai. Oh, sokap. Produser kah? Oh, sutradara. Hah? Oh, oke. Hmm. Babu, babu. Oh, ya kan, YouTube, bener. Jadi artis lu. Ah, kan. Jadi artis nih. Jadi artis cilik nih. Oke, oke. Iya. Hmm. Oke, kita lihat dulu aja gitu. Maksudnya tuh sangat baik, men. Zaman sekutu telah berubah. Ya, jadi itu sih baik lagi sih. Good looking itu tidak 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 menjamin. Tapi butuh keberuntungan juga. Karena yang paling penting itu adalah bakat. Why? What? What? Kok bisa?
Oh, langsung telepon sih, langsung ditelepon. Baik deh mas. Pasti ada. Itu karena lu bukan itu. Nah itu padahal bakatnya udah ada gitu, maksudnya ini udah bagus gitu kan, baik lagi karena bisnis, karena kepentingan pribadi, jadi adegannya Ai dipotong karena terlalu bagus. Oh, suku juga baby, suku juga baby. Oke. Oh, aku jadi aktor cilik juga. Hmm. Iya. Cin banget sumpah. Oh, oh sokap. Oh, ada karakter baru. Ari Makana. Oke. Iya, Pi. Pi. Oh, nih, sorry. Nggak pakai, nggak apa-apa. Lupa. Hmm. Jadi Arima nih artis cilik juga gitu kan. Tapi dia lebih senior. Ceritanya begitu. Hmm. Ya. Yo, kosong.
Oke. Tapi, oh, oh. Jadi, kalau kata menurut gue ya, menurut gue, kenapa Aqua dipilih? Oh, nggak suka. Arima nggak suka. Hah? Karena kalah kalah ini kalah tampilan. Kan bener. Odin. Iya bener. Iya. Makanya lu pintar cari carmuk. Mm-mm. Wes. Mm-mm. Iya, betul. Hmm. Ya calon gitu kan. Jadi bakatnya udah ada gitu kan, bakatnya udah ada, terus eh soulnya udah ada gitu kan. Jadi rival nih gitu. Jadi secara nggak langsung Aqua itu dilihat sebagai karakter yang antagonis gitu. Mm-mm. Hmm. 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 Iya. Mm-mm. Buset. Masuk TK. Oh, iya. Kupikir SD tuh. Iya, nggak mau jadi kakak. Iya, nggak mau dibilang adik. Iya. Hmm.
Hmm. Hmm. Padahal masih TK. Padahal masih TK ya. Udah dark. Nah, tadi dulu siapa yang datang? Oh, cabut deh. Oh, aduh. Kalau inget-inget lagi tuh kasihan men. Hmm. Kayaknya penyakit yang sama kayak Kaori deh. Iya nggak sih? Kayak penyakit yang sama kayak Kaori kayaknya sih. Iya, kayak penyakit sama yang diidap Kaori juga. Kaori Miyazono, kalau nggak salah. Pokoknya kalau dari kepalanya tuh di kemo itu, gue yakin di kemoterapi tadi tuh. Kayak udah stadium berapa gitu kan. Botak gitu kan. Makanya di bedah di kelakar. Hmm, itu yang ditakutin. Itu yang ditakutin. Tapi seharusnya kalau di tubuh yang sekarang aman sih. Ya nggak sih, kan sehat kan? Iya, merhatiin banget. Mm-mm. Wah, aduh. Sumpah. Hmm, soalnya dia siap untuk jatuh. Iya bener sih. Iya, kaori nih penyakitnya kaori. Iya, penyakitnya kaori nih. Jatuh. Cuman gue nggak begitu tak. Maksudnya gue nggak begitu mengerti ilmu penyakitnya ini dari mana eh, asalnya, terus sakitnya karena apa ya kan. Yang gue tahu ini sakit jarang, orang-orang jarang kena sakit ini gitu. Iya. Hmm. Oke, let's go. Oh, sweet. Wah, ini sweet sih. Wah. Hmm. Iya, iya. Iya, the next AI gitu. Karena ngikut, karena bener-bener kayak mamanya banget gitu kan. Oh, iya, iya.
Iya, tanya dong. Hmm. Hmm. Kaget, gue pikir kelihatan. Udah gede ya. Oh, dan akhirnya naik terus, naik terus, naik terus. Terus sampai top top formnya kan. Dan diterima sama publik gitu kan. Mau jadi pemain film, mau jadi bintang iklan, mau jadi influencer, mau jadi lain-lain ya kan, diterima ya. Hmm. 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 Itu dia maksud gue, siapa yang ngambilin A itu doang ya kan. Itu kan di big question gitu, siapa yang ngambilin A gitu loh. Dan anaknya sekarang udah pinter gitu loh, pasti bakal nanya siapa ayah gua gitu. Yang pasti bukan stalker ya, bukan stalker. Yang stalker ngebunuh dokter kan. Hmm. Oh, ya sesimpel itu. Ah, langsung ya. Ah, ya. Ya, itu dia. Mm-mm. Ya.
Enggak, kalau lu cinta sama anak lu bener gitu, bukan bohong gitu. Udah beda, feelsnya beda gitu, feelsnya beda. Hmm. Oh, stalker kah? Si stalker kah? Oh, apa fans? Oh, enggak sih. Fancy kayaknya sih, fancy. Ya ini kayaknya fansnya sih. Enggak tau fansnya, enggak tau stalker, gue enggak tahu. No, 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 no. Oh no. Oh, dia tahu namanya. Oh, damn. Itu feelsnya kayak Emilia banget sih. Ya udah nggak tertolong. Oh, dan Ruby nggak boleh lihat. Dan Ruby, oh damn. Sumpah itu sumpah itu fans bener-bener. Ya emang ini sisi gelap sih, tapi ya itulah gitu maksudnya. Kayak kegelapan seorang idol tuh begitu gitu. Ada yang bener-bener maniak banget sama idolnya gitu kan, sampai ingin merasa tuh dihargai gitu, merasa ingin
merasa ingin tuh, gue tuh pengen dipanggil, gue tuh pengen dinotis gitu loh. Tapi A itu sudah menyadari hal itu gitu, bahkan akhirnya tahu namanya gitu kan. Oh, dark banget sih. Ya emang harus di announcement sih, biar orang-orang tahu, biar mereka tuh cari puter, dan orang-orang dan orang-orang iya. Ruby 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 udah kena mental semua itu dulu, iya. Tapi gue yakin sih, gue yakin Aqua bakal 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 dendam sih, gue yakin, karena kan yang bunuh dia juga sama orangnya kan. Iya, jadi berkabung ya semua. Pelaku telah bunuh diri. Pelaku udah telah bunuh diri. Oh damn. Apakah tetap bakal peluk sebagai mamahnya? Oh damn. Ruby dewasa sih. Ya, thank you. Thank you. Ya ini terpukul sih. Semua terpukul, men. Jadi sementara hmm,
Iya. Hmm. Nah itu dia siapa? Bener. Takutnya itu dia siapa? Pasti ya di antara manajer sih. Manajer. Dia sih bener sih. Tapi siapa ya? Oh, iya. Oh, jadi detektif dong. Let's go. Oh, langsung berubah karakternya. Bener-bener langsung berubah. Karakter langsung berubah. Oh, time skipnya cepet ya. Langsung gede loh. Oh, udah SMP aja. SMP SMA. Gak panggil Oni-chan ya, udah berani. Ah. Hmm. Marimo udah gede ya. Let's go. Let's go. Ya, finally akhirnya kelar gitu kan. Wah, gila sih. Seru-seru banget sih. Dapat semuanya gitu, dapat semuanya. Gue dapat soalnya, gue dapat dramanya, gue dapat misterinya, gue dapat suspennya, gue dapat ide apa dapat musiknya juga, gue dapat idolnya semua. Gila. 100 ini. Gak bisa gue nilai ini 9 berapa, enggak, 100 ini udah 100 ini udah. Gila gila. Berarti openingnya mungkin di next episode kali ya. Ya ini bener no limit gue. Apa yang mau bicarain gitu. Episode ini bener-bener gila, bener-bener merinding gue. Dari awal kita bener-bener dibuat happy gitu kan, sampai akhirnya kita dibuat sad di akhir gitu kan. Enaknya gimana ya, mungkin nggak bisa 10 menit sini, bisa lebih gitu kan, cuman kita bahas pelan-pelan aja sih itu ya. Ya kita bahas pelan-pelan aja sih. Aduh mama, kamu terbaik sumpah. Mama kamu terbaik sumpah. Mama kamu terbaik, mama ayah kamu terbaik pasti. Aduh ya ampun. Ini masih umur 1 tahun ya. Oke, let's go. Ya jadi ada, bisa dibilang ya,
berapa poinnya? Kayak kebanyakan sih kalau gue jelasin semua gitu. 5 poin aja deh. 5 poin inti yang bakal gue jelasin di movie ini, karena panjang men kan, bener 1 jam sendiri gitu kan, dan itu luar biasa. Gue harus akui ini terbaik. Calon AOTS menurut gue, ini pribadi gue calon AOTS, terus ini pasti episode nomor 10, dan yang terakhir anime ini drama terbaik menurut gue sih, dan drama terbaik sejauh ini untuk musim ini gitu. Cuma gue nggak tahu sih nanti apakah nanti kayak My Home Hero, terus juga anime kayak yang lain-lain gitu kan, apakah bakal lebih bagus lagi dramanya atau enggak. Tapi menurut gue ini the best untuk Oshinoko gitu ya. Jadi yang paling pertama adalah fase dimana ya Ai Hoshino itu dia ini bisa dibilang adalah seorang idol gitu kan, yang dimana dia ini bergabung di B kompleks ya, nggak salah gue lupa nama grupnya, pokoknya grupnya itulah, pokoknya nama grupnya itu, yang dimana dia ini jadi center gitu kan, jadi benar-benar center idolnya gitu kan. Dan itu pasti terkenal, pasti orang bakal lebih paham, pasti orang bakal lebih suka dengan seorang center gitu, karena center itu sangat berpengaruh men bagi seorang idol gitu kan. Tapi di sini juga ada sebuah hal yang memang kita tidak tahu gitu, bahwa ternyata idol itu pasti ada sisi gelapnya. Makanya kan di sini kan wajar kalau misalkan ada seseorang yang tidak suka dengan idolnya ya kan, atau tidak suka dengan OC-nya dan sebagainya gitu kan. Jadi bener-bener cerita ini memperlihatkan kegelapan dari idol itu sinopsisnya gitu. Maksudnya itu adalah garis besar dari anime ini. Lalu yang kedua, ternyata masalahnya di sini adalah Ai ini hamil. Nah pertanyaannya, siapa yang hamilin? Ini calon ayahnya belum ketahuan siapa ayah dari Aqua dan Ruby, jadi belum tahu. Jadi bahkan akhirnya kan mereka ini lahir gitu kan, tepat ketika si dokter terbunuh oleh si stalkernya Ai gitu. Dan ternyata si stalkernya sendiri membunuh dengan mudah gitu kan ke dokter itu gitu kan, dan akhirnya dokternya mati dan reinkarnasi menjadi Ruby, menjadi ke Ai gitu. Nah sedangkan si Sarina itu reinkarnasi jadi Ruby. Jadi intinya kedua bayi yang dilahirkan oleh Ai ini adalah seorang reinkarnasi. Jadi makanya ini udah sangat nyambung sih kalau misalkan benang merah seperti itu. Yang ketiga, ini soal masa depan Ai. Jadi lebih tepatnya latar belakang Ai. Jadi Ai itu memang awal itu tidak tertarik dengan idol karena merasa bahwa idol itu adalah suatu hal yang penuh dengan kebohongan. Jadi kalau misalkan gua sebagai idol ya, karena yang memang happy di depan gitu kan, terus gue bakal ngelakuin sesuatu hal yang gue senangi gitu kan, tapi faktanya gue tidak suka dengan fansnya gitu. Maksudnya gue tidak suka gitu, bodo amat gitu. Gue yang penting gue dapet duit, terus gue bisa bahagia gitu loh. Jadi dia tuh itu ngarahnya ke sana. Tapi itu dimaklumi sama manajernya gitu kan, karena memang manajernya sendiri support Ai bener-bener. Ya gue harus bilang MPV sih, jadi bener-bener ngerawat Ai bener-bener sepenuh hati, bener-bener nunjukin ya ini idol itu boleh aja gitu ngelakuin hal itu gitu. Jadi wajar kalau misalkan idol itu punya yang namanya tuh gap. Idol itu pasti punya gap gitu kan. Jadi nggak bisa kalau gue sebagai idol ini suka nih dengan penonton gitu kan, karena penonton ini ganteng, nggak bisa gitu. Karena khawatirnya nanti penonton yang lain bakal iri dan mungkin bakal bisa mengancam nyawa gua gitu. Nah makanya kan akhirnya seminimal mungkin hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan.
Nah, makanya kan akhirnya Ai berlindung dari kata kebohongan gitu, agar menciptakan sebuah prinsip, sebuah janji bahwa gue sebenarnya mencintai kalian, gue sebenarnya tuh menyayangi kalian gitu. Jadi gue nggak mau nanti ketika gue sebagai idol gue malah diincer gitu, karena nyatanya memang gue tuh suka dengan kalian, maksudnya gue tuh sebenarnya tuh gue dalam arti tuh gue sebenarnya peduli sama kalian gitu kan. Tapi itu gue berlindung pada kata kebohongan agar orang-orang tidak mengintroduce gua, orang-orang tidak akan menyerang gua gitu kan, dan sebagainya. Makanya kan ketika tadi ada beberapa kritikan yang datang dari penonton, jadi anggapannya kayak kok senyumannya kok palsu sih, gini-gini. Nah, ya kan akhirnya kan sadar gitu kan kalau misalkan ternyata hal itu sebenarnya mengganjal dirinya gitu, dan akhirnya dia mencoba untuk tampil lebih luas, lebih tulus gitu kan, dan akhirnya orang-orang memujinya gitu kan, akhirnya orang-orang jadi seneng gitu kan sama dia, jadi makin banyak fansnya gitu kan. Gitu ya, itu balik lagi berlindung dari kata kebohongan agar dia bisa menjaga dirinya sendiri gitu kan dari ancaman. Lalu yang keempat gitu kan, ini soal bagaimana si anak ini ya kan, si Ruby sama si Aqua ini mencari jalannya sendiri gitu. Nah, terutama si Aqua gitu kan. Aqua ini kan gak sengaja gitu kan ketemu dengan sutradara yang memang sama dengan si Ai gitu kan, yang ternyata dia tuh tertarik gitu loh. Langsung tertarik dari first impression, dari pandangan pertamanya sebagai aktor cilik gitu loh. Padahal dia tidak bermain acting pada saat itu, memang dia natural seperti itu gitu. Dan ternyata ketika melihat potensinya si Aqua gitu kan, ternyata memang Aqua ini cocok banget jadi karakter antagonis gitu loh. Makanya kan akhirnya yang dipilih atau dia lebih tertarik dengan Aqua dibanding Ruby gitu kan. Dan gue yakin Ruby pasti bakal jadi idol sih. Makanya di situ kan ketika Arima itu main bareng gitu kan, tadi kan sama si Aqua, Arima kena mental gitu kan, karena antagonisnya kurang gitu, maksudnya moraninya kurang gitu kan, sampai dia nangis gitu kan. Itu perlu namanya mental dan perlu namanya bakat juga gitu kan dalam bermain acting gitu kan. Nah, makanya disitulah yang sudah dibekali secara bakat oleh Aqua gitu. Dan yang kelima ini soal ya itu sih bisa dibilang ya future gitu loh. Future yang memang sebenarnya idol itu tidak bisa jadi patokan ya. Maksudnya gini, gue sebagai YouTube nggak bisa ngandelin YouTube gitu loh. Maksudnya gue nggak bisa mendapatkan duit dari YouTube gitu loh. Makanya kan akhirnya kan gue tetap kerja, terus juga tetap cari sampingan, terus juga cari hal-hal yang bisa menghasilkan duit, yaitu demi biar gue bisa bertahan hidup gitu, gue bisa membahagiakan orang tua gue gitu kan. Makanya kan di sini yang dirasakan juga Ai gitu. Gak bisa ngandelin idolnya doang, gak bisa gitu. Makanya kan akhirnya kan manajernya berinisiatif untuk membantu Ai agar bisa tetap berkembang gitu. Makanya tadi kan ditawarin jadi pemain film, terus jadi aktris, terus juga jadi main film sama aja, terus juga jadi aktris ya kan, terus juga jadi bintang film ya kan, bintang iklan, terus juga jadi influencer, terus juga jadi macem-macem gitu kan, dan cocok ternyata. Dan ternyata nama Ai jadi tinggi, nama Ai jadi luas gitu kan, jadi orang-orang pada suka dengan Ai gitu kan. Dan disitulah ketika nama Ai sudah tinggi, itulah dramanya gitu. Jadi ternyata Ai akhirnya sudah menyadari bahwa fans itu benar-benar sayang ke Ai gitu kan, dan Ai juga menemukan perasaan sayang juga ke mereka gitu kan. Dan tadi sangka ternyata di ending ditusuk gitu sama stalker gitu, yang memang sudah mengincar Ai sejak lama gitu, karena merasa bahwa Ai ini sudah berbohong gitu kan, sudah hamil, ngelihat Osinya hamil gitu kan, ya udah memupuk rasa kebenciannya dan akhirnya terbunuh gitu kan. Nah, katanya
si Ryosuke ini udah bundir gitu kan. Nah, tapi si Aqua ini udah memupuk rasa kebenciannya dia sebagai orang yang akan mencari kebenaran. Kira-kira siapa dalang di balik ini gitu kan. Dan ternyata si Aqua punya pemikiran bahwa pelakunya adalah ayahnya. Jadi makanya kan menurut gua pemikiran Aqua tuh cukup cerdik gitu kan. Kenapa kok bisa tahu gitu loh, rumah sakit yang jauh dari kota itu kenapa bisa tahu gitu loh, sedangkan juga tempat tinggalnya Aqua ini tempat tinggalnya keluarga family ini kan juga jauh dari kota juga gitu kan, kenapa bisa tahu gitu. Nah kan akhirnya kan ini kan langsung dicurigai oleh si ayahnya gitu, sedangkan ayahnya ini tidak muncul gitu, siapa ayahnya ini gitu kan. Makanya gue penasaran gitu loh. Jadi sampai sekarang ini bukan menjadi puzzle kan nantinya gitu kan untuk next episode gitu. Ya itu aja sih, 100 udah fix. Dan ini menjadi secalon AOTS gue sih, semoga konsisten sampai akhir. Itu sih menurut gue. Dan itu aja dari gue, dan gue udah capek banget men. Gak kerasa, ternyata gue bener puas banget dengan Oshinoko. Dan semoga kedepannya anime ini bakal tetap bagus dan pastinya bakal disukai banyak orang gitu. Dan juga like suka, kalau suka tinggal dislike saja, dan notifikasinya agar lo tidak ketinggalan dari gue dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.